Izin memperkenalkan diri saya, nama saya Agustina Putri, NPM 23150611129. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal deduksi alami, logika predikat, tabel semantik logika predikat, resolusi logika predikat, serta reduksi alami logika predikat. Next, di soal ke-1 tentang deduksi alami. Soalnya adalah buktikan validitas berikut. Jika korupsi merajalela atau persediaan minyak bumi habis, maka jika pendapatan negara tidak dapat diatasi, maka negara akan mengalami resesi. Ternyata pendapatan negara tidak dapat diatasi. Jika persediaan minyak bumi habis, maka negara kehilangan devisa. Jika negara kehilangan devisa, maka korupsi merajalela atau persediaan minyak bumi habis. Jadi negara mengalami resesi. Nah, di sini kita akan menjadikan logika dari pernyataan sebelumnya, di mana P itu adalah korupsi merajalela, Q adalah persediaan bumi habis, yang ke R adalah negara mengalami resesi, yang ke S adalah pendapatan negara dapat diatasi, yang ke T adalah negara kehilangan devisa. Di mana kita akan membuat pernyataan P sampai T ini menjadi 4 premis, di mana P disjungsi Q implikasi lingkaran S implikasi R. Yang kedua adalah negasi S, yang ketiga adalah Q implikasi T, yang keempat adalah T implikasi P disjungsi Q. Kemudian premis ini akan menghasilkan modus ponens yang 4 buah, di mana yang kelima juga premis Q PR. Yang keenam terdapat modus ponens T yang dihasilkan dari yang dihasilkan dari 1 dan 4. Kemudian yang ketujuh terdapat modus ponens P disjungsi Q yang didapatkan dari premis 3 dan 4. Kemudian yang ke-8 terdapat lingkaran S implikasi R yang didapatkan dari modus ponens yang ke-7, di mana modus ponensnya itu P disjungsi Q implikasi lingkaran S implikasi R. Sehingga jika modus ponensnya 4 disjungsi Q, maka menghasilkan modus ponens lingkaran S implikasi R. Kemudian jika kita lihat di premis ke-1, 2, di mana dieksekusi menghasilkan R. Sehingga jika pendapatan negara tidak dapat diatasi, maka negara mengalami resesi. Maka argumen tersebut valid. Kemudian yang kedua terdapat soal logika predikat, di mana soalnya setiap laki-laki harus wajib militer. Untuk setiap X, jika X laki-laki, maka X harus wajib militer. Ada beberapa laki-laki yang tidak wajib militer. Terdapat X sehingga X laki-laki dan X tidak wajib militer. Buatkanlah ekspresi logika predikatnya. Di mana jika P menunjukkan sifat laki-laki dan Q menunjukkan sifat wajib militer, maka kalimat tersebut dapat ditulis dengan cara kuantor universal dikali PX implikasi QX. Yang kedua adalah kuantor eksistensial X dikali PX konjungsi lingkaran QX. Next, soal ketiga. Soal ketiga yaitu tabel semantik logika predikat, di mana soalnya adalah tentukan kevalidan argumentasi di bawah ini, di mana soalnya adalah kuantor universal X dikali lingkaran dalam buka kurang AX disjungsi AX. Di mana pembuktian argumentasi ini
Jika validasi argumentasi dengan tablo semantik menggunakan strategi pembalikan, yaitu dengan menegasikan kesimpulan, tablo semantik dibuat untuk formula-formula premenis dan negasi kesimpulan. Jika terjadi kontraksi, maka negasi kesimpulan adalah tidak benar. Dengan demikian, kesimpulan adalah benar, sehingga argumentasi adalah valid. Jika tertutup, berarti valid. Jika tablo semantiknya tertutup di akhirnya, maka argumentasi tersebut valid. Next, di mana soal dari pertanyaan di atas dapat dijawab sehingga negasi kuantor universal dikali AX, di mana kuantor ini akan ditaplo semantik sehingga menghasilkan kuantor universal X dikali AX dengan aturan negasi ganda. Kemudian pernyataan ini akan disederhanakan menjadi lingkaran buka kurung A dikali B disjungsi A dikali K dengan menggunakan aturan instansial universal. Kemudian ini akan diturunkan menjadi lingkaran A dikali B negasi A dikali K dengan aturan negasi disjungsi. Kemudian diturunkan menghasilkan A dikali B, A dikali K. Menghasilkan aturan instansi universal. Sehingga menghasilkan tablo tertutup. Sehingga argumen tersebut valid. Kemudian soal keempat yaitu tentang resolusi logika predikat. Di mana resolusi logika predikat ini soalnya adalah A1, misalkan A1 adalah biskuit coconut crunchy. A2 adalah anak kecil neneng konjungsi ambil neneng coconut crunchy. Kemudian A3 yaitu kuantor universal X, di mana anak kecil X konjungsi kuantor eksistensial Y, buka kurung ambil buka kurung X Y tutup kurung. Kemudian konjungsi biskuit buka kurung Y, implikasi sayang Ali X. Dan teoremanya adalah sayang Ali Neneng sama dengan A4. Buktikan teorema bahwa sayang Ali Neneng. Cara menyelesaikan soal tersebut adalah yang pertama itu konversikan semua aksioma di atas ke dalam bentuk CNF seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu A1, biskuit coconut crunchy. A2, anak kecil neneng. Yang ketiga, ambil neneng coconut crunchy. Yang keempat adalah negasi anak kecil buka kurung X konjungsi disjungsi negasi ambil X Y disjungsi negasi biskuit Y disjungsi sayang Ali X. Kemudian A5 yaitu negasi sayang Ali Neneng. Kemudian menghasilkan grafik resolusi di mana negasi sayang Ali Neneng bertemu dengan negasi anak kecil X disjungsi negasi ambil XY disjungsi negasi biskuit Y disjungsi sayang Ali X. Kemudian ini bertemu melembur sehingga ada beberapa yang melembur yaitu sayang Ali. Sehingga sayang Ali sehingga selain sayang Ali itu dipindahkan ke bawah yaitu negasi anak kecil X disjungsi negasi ambil XY disjungsi negasi biskuit Y. Kemudian hasil yang tadi itu bertemu dengan biskuit coconut crunchy sehingga biskuitnya yang nama biskuitnya itu bertemu dengan biskuit sehingga melebur sehingga anak kecil X disjungsi negasi ambil neneng coconut crunchy di mana negasi anak kecil X
disjungsi negasi ambil Neneng kekarat Kanci bertemu dengan anak kecil Neneng, sehingga anak kecil Neneng belebur karena memiliki persamaan kata sehingga menghasilkan ambil Neneng kekarat Kanci. Sehingga ambil Neneng kekarat Kanci ini bertemu dengan ambil Neneng kekarat Kanci. Sehingga negasi ini tidak itu namanya menghasilkan tertutup gitu. Jadi graf resolusi ini membuktikan bahwa sayang Ali Neneng, berarti argumen tersebut valid. Kemudian yang kelima, terdapat deduksi alami logika predikat. Soalnya adalah buktikan argumen berikut valid. Yang argumen pertama itu kuantor universal X dikali AX implikasi BX. Kemudian yang kedua kuantor eksistensial dikali AX. Yang ketiga kuantor eksistensial dikali BX. Adapun penyelesaian dari pertanyaan di atas adalah yang pertama, kuantor universal dikali AX implikasi BX yang merupakan premis. Kemudian dari ini menghasilkan premis lagi, yaitu kuantor eksistensial dikali AX menghasilkan premis 2. Kemudian premis 1 dan 2 itu dijadikan kuantor eksistensial sehingga menghasilkan AC. Kemudian yang keempat itu terdapat AC implikasi BC yang didapatkan dari premis 1 dan 2 di kuantor universalkan. Kemudian pernyataan yang ketiga dan 4 dieksekusi dengan menggunakan bonus ponen sehingga menghasilkan BC. Kemudian yang keenam terdapat kuantor eksistensial dikali BX yang didapatkan dari kuantor eksistensial 5. Di mana yang kelima ini ditambah kuantor eksistensialnya di depan, kemudian C-nya diganti dengan X. Maka argumen tersebut valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi saya. Yang pertama yaitu deduksi alami. Yang pertama, di mana deduksi alami ini terbagi menjadi 9. Yang pertama itu modus ponens. Modus ponens ini ditandai dengan keberadaan dua premis. Modus ponens berarti cara yang menegaskan yang terdiri dari sebuah premis kondisional, yaitu jika dan maka. Misalkan premis 1 P implikasi Q, P maka Q. Premis 2 adalah P yang menghasilkan kesimpulan adalah Q, sehingga modus ponens dapat dituliskan dengan rumus P implikasi Q konjungsi P implikasi Q. Kemudian contohnya adalah premis 1, jika tanggal merah maka sekolah tidak masuk. Premis 2-nya, hari ini tanggal merah, maka kesimpulan dari premis tersebut adalah hari ini sekolah tidak masuk. Kemudian yang kedua itu deduksi alami. Yang kedua itu modus tollens. Modus tollens adalah suatu cara menangkal yang menggunakan dua premis sama seperti modus ponens. Namun premis keduanya adalah bentuk negasinya, sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah negasi dari premis. Negasi adalah sangkalan ataupun kebalikan yang biasanya menggunakan kata tidak dan bukan. Premis 1, P maka Q. Premis 2-nya adalah ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Sehingga modus tollens dapat dituliskan dengan rumus P maka Q konjungsi ingkaran Q konjungsi ingkaran P implikasi ingkaran P. Contohnya, jika tanggal merah maka sekolah tidak masuk. Premis 2-nya hari ini sekolah masuk, maka kesimpulan dari premis tersebut adalah hari ini bukan tanggal merah. Kemudian yang ketiga yaitu simplikasi. Simplikasi adalah suatu proses mengulangi kompleksitas suatu pernyataan logika tanpa mengubah kebenaran
pernyataan tersebut yang digunakan untuk menyederhanakan pernyataan logika. Simplifikasi ini digunakan untuk menghapus bagian-bagian yang tidak relevan tanpa mengubah kebenaran pernyataan. Contohnya, dari pernyataan A konjungsi B, kita dapat menyimpulkan A atau B secara individual. Yang keempat yaitu konjungsi. Konjungsi adalah operasi logika yang menghubungkan dua pernyataan atau lebih menjadi satu pernyataan yang lebih kompleks. Dalam konjungsi, kedua pernyataan harus benar agar hasil konjungsi tersebut benar. Sebagai contoh, pernyataan A konjungsi B berarti A dan B. Pernyataan ini hanya benar jika A dan B-nya kedua-duanya benar. Konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih pernyataan menjadi satu. Pernyataan hasil konjungsi benar jika semua pernyataan individualnya benar. Contohnya, pernyataannya A konjungsi B berarti A dan B dan hanya benar jika A dan B keduanya benar. Kemudian yang kelima yaitu hypothetical syllogism. Hypothetical syllogism adalah suatu argumen logis yang melibatkan pernyataan bersyarat jika dan maka. Argumen ini terdiri dari dua premis bersyarat dan satu kesimpulan. Misalkan jika A maka B, A implikasi B, dan jika B maka C, B implikasi C, yang akan menyimpulkan bahwa jika A maka C. Misalkan, jika hari ini hujan maka jalanannya akan basah. Jika jalanan basah maka lalu lintas akan macet. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah jika hari ini hujan maka lalu lintas akan macet. Karena setiap premis ini memiliki dua kalimat yang sama, yaitu maka jalanan akan basah. Maka jalanan akan basah ini akan dihapus sehingga kalimat yang belum dihapus itu digabungin. Yang ketujuh itu konstruktif dilema. Konstruktif dilema ialah suatu bentuk argumen logika yang menggunakan premis kondisional jika dan maka untuk mencapai kesimpulan tertentu. Yang kedelapan yaitu deskriptif dilema, yaitu suatu bentuk argumen logika dalam ilmu filsafat dan matematika yang melibatkan dua kondisi hipotesis jika dan maka yang memiliki kesimpulan negatif. Yang kesembilan yaitu adhesion. Adhesion adalah suatu aturan inferensi dalam logika proposisional yang digunakan untuk memperluas proposisi dengan menambahkan proposisi baru secara disjungtif. Kemudian logika predikat. Logika predikat adalah perluasan dari logika proposisi di mana objek yang dibicarakan dapat berupa anggota kelompok. Logika predikat ini dikenal disebut dengan logika kuantifikasi atau logika predikat pertama. First order logic adalah perluasan dari logika proposisional yang mencakup First order logic adalah perluasan dari logika profesional yang mencakup predikat, kuantor, dan variabel. Istilah logika predikat ini terdapat tiga term yang dikenal dengan kata benda atau objek. Yang kedua predikat, properti dari term. Yang ketiga yaitu fungsi proporsionalnya yang dikenal dengan fungsi. Kuantor ini terbagi menjadi dua, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial, di mana universal ini nilainya selalu benar, eksistensial ini kadang benar kadang salah. Yang ketiga itu resolusi predikat. Untuk melakukan proses resolusi pada suatu WFF, kita harus melakukan perubahan menjadi normal Frenex, kolom, dan himpunan klausa. Jika suatu WFF sudah dalam bentuk klausa, kita dapat melakukan resolusi. Resolusi adalah suatu metode untuk membuktikan validitas suatu argumen. Resolusi juga merupakan metode untuk menilai apakah suatu ekspresi logika valid atau tidak. Fakta-fakta yang akan dioperasikan terlebih dahulu dibawa ke bentuk standar yang dikenal dengan nama klausa. Pembuktian dilakukan dengan menegasikan pernyataan tersebut, kemudian dicari kontradiksinya dari pernyataan yang sudah ada. Contohnya, benci Andi kalkulus bertemu dengan Andi menghasilkan negasi teknik Andi, disjungsi suka Andi kalkulus, yang dihubungkan ke yang ketiga yang Andi, kemudian menghasilkan negasi elektro Andi, negasi suka Andi, disjungsi suka Andi kalkulus, yang dihubungkan ke nomor 2 yang menghasilkan suka Andi kalkulus. Suka Andi kalkulus dihubungkan dengan Andi X4 kalkulus Y1, yang menghasilkan ingkaran mahasiswa Andi, disjungsi negasi sulit kalkulus, disjungsi hadir Andi kalkulus, yang menghasilkan negasi sulit kalkulus, negasi hadir
disjungsi hadir-andi kalkulus yang menghasilkan hadir-andi kalkulus, di mana tablo semantik ini resolusi ini tertutup, tablonya tertutup, tidak menghasilkan keluaran lagi. Yang keempat yaitu resolusi logika predikat. Tablo semantik adalah suatu cara untuk membuktikan validitas suatu argumen melalui model formal dalam bentuk pohon atau tree. Tablo semantik ini berbasis pada strategi pembalikan, yaitu memberi negasi pada kesimpulan dan memeriksa apa hasil yang diperoleh. Dalam hal ini dibuktikan apakah kesimpulan yang bernilai false dapat diperoleh dari premis-premis yang bernilai true. Jika tidak bisa, maka argumen valid. Jika bisa, maka argumen tidak valid. Yang terakhir yaitu deduksi alami logika predikat yang memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama yaitu argumentasi. Argumentasi ini ialah suatu pernyataan tegas yang diberikan oleh sekumpulan proposisi P1, P2 sampai P banyak yang disebut dengan premis atau hipotesa, asumsi, dan menghasilkan proposisi Q yang lain yang disebut dengan konklusi, kesimpulan. Kemudian yang kedua itu instansiasi dan generalisasi. Instansiasi adalah proses untuk menghilangkan kuantor dengan mengganti variabel umum dengan individu khusus yang memenuhi pernyataan. Sedangkan generalisasi ini adalah suatu proses atau teknik penarikan kesimpulan umum berdasarkan contoh-contoh atau data spesifik yang ada. Generalisasi ini terbagi 2, yaitu universal yang berlaku untuk sebagian besar atau semua anggota suatu kelompok yang juga berlaku untuk anggota lainnya. Yang kedua yaitu generalisasi eksistensial. Eksistensial ini berdasarkan pada kebenaran proposisi singular secara sahih menyimpulkan kuantifikasi eksistensinya. Terima kasih kepada Ibu Mardiana. Cukup sekian, terima kasih. Itulah hasil dari presentasi saya. Saya mengucapkan selamat menonton.